Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Allah memberi kita hati. Hati ini ada dua jenis. Hati yang bisa dilihat dengan mata, yang orang Indonesia menyebutnya lever. Kalau itu sakit, penyakitnya namanya hepatitis. Bapak pergi ke dokter untuk berobat, ibu pergi ke dokter untuk mengobati sakit lever itu. Hati yang bisa dilihat itu. Yang bahasa Arabnya alamul mulki wasyahadah. Benda yang bisa dilihat. Tetapi ada hati satu lagi yang disebut latifah rabbaniyah ruhaniyah. Imam Ghazali membaginya dua. Latifah rabbaniyah ruhaniyah itu adalah hati yang terbuat dari nur, dari cahaya yang Allah letakkan di dada manusia sebelah kiri, dan bentuknya hanya sebesar telur burung merpati saja. Hati itu, di dalam hati itulah Allah letakkan akal. Jadi bedanya kita dengan orang barat, dia akan mengatakan akal, mind is in brain. Mind is in brain. Akal di otak. But Muslims never say that. Al-aqlu fis sudur. Akal di dada. The Prophet said, bahasa Inggris tadi. Rasulullah SAW tadi di bawah bahasa Inggris. Rasulullah bersabda bahwa hati itu adalah nur. Dan akal itu adalah nur yang diletakkan Allah di dalam hati. Al-aqlu huwa nur siyada fi qalbi. Akal adalah nur dari Allah yang bening tapi diletakkan Allah di dalam hati, bukan dalam otak. Maka jangan heran kalau orang otaknya pinter, sekolahnya S3 tapi nggak sholat. Coba, kemana akalnya? Masa dia mengaku hamba Allah, Allah yang menjadi tuannya nggak disembahnya. Ada orang yang mengaku berakal, pinter, S3, profesor, doktor, minum whisky depan anaknya, mabok, anaknya ikut mabok juga sama dia. Akhirnya tabok-tabokan. Anak kurang ajar, mabok. Terus anaknya bilang, bapak juga mabok. Bagaimana bisa orang yang S3 melakukan hal yang hina seperti ini? Karena akalnya tidak di otak. Akal diletakkan Allah di hati. Maka oleh karena itu hati itu harus bersih. Supaya akal itu bisa ngelihat tembus. Kalau hatinya kotor, itu seperti kita naik mobil. Kalau kacanya bening kan kita bisa lihat ada jurang, ada pohon, ada orang nyebrang, kita bisa setir, selamat kita nyetir sampai ke tujuan. We drive safely. Kenapa? Karena kacanya bersih. Tiba-tiba besoknya malam-malam ada yang mengecat mobil itu dengan aspal. Kacanya dicat aspal semua gelap. Besoknya, loh kok jadi gelap begini? Udahlah, yang penting saya tetap nekat. Bawa aja nih mobil. Pasti dia akan celaka. Sebab dia nggak bisa lihat keluar, dia akan masuk jurang atau nabrak orang atau kecelakaan. Nah, begitu juga orang yang hatinya itu kotor. Kalau hatinya kotor, bagaimana akalnya mau melihat? Udah, ini hati, akalnya diletakkan di dalam hati. Sedangkan ini bukan terbuat dari kaca. Mana bisa melihat keluar dia dari dalam itu? Oleh karena itu hati harus bersih dulu. Kalau hati sudah kotor, kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawah wa lahum adzabun adzim. Kalau hatinya udah dikunci mati, kuping nggak ada guna lagi, nggak bisa dengar sih dengar tapi nggak masuk. Mata ngelihat tapi nggak ada manfaat. Ada orang pesta narkoba malam-malam. 10 orang. Terus pulang ke rumah. Besok pagi telepon berdering, dia angkat. Halo, halo.
Kawan kita yang tadi malam pesta narkoba mati. Waduh, kasihan ya, mati. Udah, besoknya dia lihat pagi, wow mati, kasihan. Padahal kawan kita sama-sama mabok ya, overdosis dia mati, jantungnya nggak kuat, mati. Oh ya, besok. Tidak ada pelajaran dari matanya, tidak ada pelajaran dari telinganya. Hatinya tidak bergetar. Kenapa? Sudah gelap. Apa yang menyebabkan hati menjadi hitam? Kata Allah dalam Quran, dosa. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya telah rona ala qulubihim, berkarat hati mereka itu. Makanu yaksibun, karena banyaknya dosa yang mereka buat. Jadi dosa itu, Bu, Bapak, satu dosa kita buat, satu tetes hitam di hati kita. Satu dosa, satu tetes hitam. Satu dosa, satu tetes hitam. Saya tidak bisa bayangkan kalau hati hanya sebesar telur burung merpati, 1000 kali berbuat dosa, maka hati itu akan menjadi hitam. Kalau sudah hitam, akal nggak guna lagi. Habis. Akal nggak berfungsi lagi. Udah tahu dia korupsi itu dosa, dan udah tahu korupsi itu bakal masuk penjara. Korupsi juga. Akhirnya rumahnya yang besar itu, AC-nya ada, semua ada, nggak bisa dia tinggali. Dia tinggalnya di rumah kecil, 4 kali 3 meter, jendela semua dari besi. KPK. Kemana akalnya itu? Nggak dipakainya karena sudah gelap. Oleh karena itu jaga hati ini daripada dosa. Kalau terlanjur berbuat dosa, dikasih stepnya. Kadang bahasa SD kan ada stepnya. Erasernya ada. Tup, berdosa 1. One sin, tup, black. Step. Kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu menutupi dosa-dosa. One good deed erase 10 bad deeds. One good deed erases 10 bad deeds. Bayangkan itu. Jadi hati selalu bersih. Oleh karena itu kita perlu membina hati itu agar bersih. Itu nomor 1. How? Istighfar. Astaghfirullahalazim. It erases one sin. Astaghfirullahalazim. 1 dosa terhapus. Astaghfirullahalazim. 1 dosa terhapus. Astaghfirullahalazim. 1 dosa terhapus. Astaghfirullahalazim. Bisa keluar air matanya. Seluruh dosanya dihapus. Kalau bisa nangis, if you can weep, when we do istighfar, all the sin will be erased by Allah SWT. Kalau bisa nangis. Bagaimanakah istighfar yang menghapuskan dosa? Istighfar yang membayangkan dosanya. Ya Allah, aku pernah mengkhianati istriku. Harus dinampakkan dulu. Aku kasih dia uang belanja 20.000. Padahal di kantorku traktir si Susi 120.000. Udah astagfirullahaladzim, hapus 1 dosa. Begitu. Ya memang begitu. 1 istighfar menghapuskan 1 dosa. Tapi kalau astagfirullahaladzimnya bisa mengeluarkan air mata, seluruh dosanya diampuni Allah SWT. Bayangkan dosanya dulu gitu. Tapi hari ini orang istighfar nggak pakai perasaan, istighfar malah dipakai untuk marah. Oh, marah pakai istighfar. Ayam orang datang ke halamannya buang air besar, cret, astagfirullahaladzim. Ayam orang ini kalau kemari mesti kecirit begini nih, astagfirullah. Nah, kalau astagfirullah begitu nggak ada pahala apa-apa, nggak menghapus dosa apa-apa.
Karena tidak keluar dari hati yang menyesal. Sebab dosa itu dihapus dengan menyesal. Jadi kalau hati itu terang, itu akal itu bisa melihat keluar dengan bagus. Matanya, telinganya, perasaannya. Semakin terang hatinya makin tembus. Kata Rasul dalam hadis Sahih Ahmad, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Kalaulah tidak karena hati anak Adam ini ditutupi setan, pasti dia bisa melihat alam malaikat. Malaikat di langit dia bisa lihat lagi tawaf, lagi zikir bisa lihat. Kenapa kita nggak bisa lihat? Karena hati kita kotor ditutupi setan. Maka wali-wali itu kadang-kadang dia bisa lihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Karena hatinya bersih. Sesungguhnya mata manusia itu ada 3. Berapa? Bukan yang ini, salah satu. Ada 3 macam. Satu yang ini. Mata yang ini. Ini berhubungan dengan hati kan. Kalau hatinya gelap ini nggak ada guna. Ada orang jualan rokok di pinggir jalan. Matanya melek, bagus ngelihat. Lewat kawannya Mahmud namanya. Assalamualaikum, kata Mahmud. Waalaikumsalam. Salat dulu. Oh iya, bentar. Duluan Pak Mahmud duluan. Zuhur. Asar lewat lagi Mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salat asar. Oh iya, duluan. Maghrib lagi Mahmud lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maghrib Pak. Oh iya, duluan. 10 tahun. 10 tahun duluan aja. Matanya lihat. Apakah berpengaruh ke hatinya? Enggak. Malah Mahmud jadi jam. Jadi jam. Datang orang, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Udah jam berapa Pak? Oh jam 12. Loh kok Bapak tahu belum lihat jam Bapak? Oh Mahmud baru lewat. Kalau Mahmud lewat itu jam 12, Zuhur. Adakah lewatnya Mahmud, Assalamualaikumnya Mahmud, mengajak dia ikut sholat berjemaah selama 10 tahun bermanfaat? Enggak. Karena hatinya gelap, hitam, enggak tembus matanya ini. Ini baru bisa bermanfaat kalau ini bersih. Dan mata ini hanya terbatas. Kalau kita nggak boleh mengandalkan ini. Ini mata ini, apa yang ada di balik tembok itu kita nggak tahu. Ada apa di balik tembok? Nggak kelihatan. Sangat terbatas, very limited. Itu mata yang pertama. Ini berkenaan dengan ini. Yang kedua mata hati ada 2. Mata hati yang pertama itu, dia bisa melihat sesuatu yang udah pernah dia lihat. Meskipun dia tidak berada di tempat itu. Sekarang bapak-bapak bisa nggak bayangkan rumah bapak di Medan, di Jakarta, di Indonesia? Bisa nggak? Bisa. Karena memang udah pernah kita lihat. Kalau pakai mata hati yang itu Pak, kita bisa pulang dalam 2 menit. Nah, saya bisa pulang 2 menit nih. Di sini pergi airport, terbang, turun Cengkareng, jalan tol, keluar Pisangan, Musti Ngurah Rai, belok kanan, Raden Inten, putar balik, sampai saya ke rumah saya 2 menit. Dan nampak terang. Kenapa saya pakai mata hati saya yang itu, yang satu. Nggak pakai mata ini, kalau mata ini mana bisa. Oke? Tapi mata hati yang itu baru bisa dipakai kalau kita pernah lihat. Ada satu lagi mata hati yang kedua, itu nggak perlu lihat, bisa lihat. Kalau itu terbuka, ya ada kebakaran di Mekah, ya Allah 2 toko terbakar, subhanallah. Untung segera dipadamkan, datang ambulan mobil kebakaran. Dia bisa lihat, orang lain nggak bisa lihat. Ini dia dapat mampu membuka mata hati yang kedua, dan ini anugerah Allah SWT. Kata Nabi dalam hadis sahih, ittaqu firasatal mu'min. Fa innahu yanzuru binurillahi ta'ala. Hati-hatilah kamu dengan perasaan seorang laki-laki yang beriman, seorang manusia beriman. Karena mereka melihat bukan dengan mata ini, tapi melihat dengan mata yang ini. Binurillahi ta'ala, dengan nur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya hati itu harus selalu dibersihkan supaya sensitif dia. Terasa gitu. Ya Allah, kesiangan, sholat subuh terlambat, matahari udah terbit, nangis dia.
Apa aja sih sholat tidur sampai 6 jam aja kok masih kurang gitu. Padahal sholat subuh cuma 3 menit. Nangis dia. Kenapa? Hatinya peka. Ada orang yang nggak nangis dia. Setiap hari kesiangan nggak pernah sholat, tenang-tenang aja dia. Kenapa? Hatinya sudah gelap, sudah beku. Kata Nabi, jumudul ain min qaswatil qalbi. Hati menjadi beku. Ya. Menyebabkan air mata tidak mau keluar. Jumudul ain min qaswatil qalbi. Jumudul aini min qaswatil qalbi. Kalau hati keras, maka air mata tidak mau mengalir. Istighfar nggak nangis, zikir nggak nangis, tobat nggak nangis. Bapaknya mati nggak nangis, dia lihat. Mati bapak. Udah tua biasalah. Nggak ada nangis. Istrinya mati malah senyum dia. Akhirnya bisa ganti lagi. Beku, hati keras. Kenapa hati keras? Wa qaswatul qalbi min kasratil dzunub. Hati keras karena banyak dosa. Rasulullah bilang hati keras karena banyak dosa. Setiap kita berbuat dosa hitam, keras. Kalau keras mata nggak mau nangis. Padahal menangis itu disuruh oleh Nabi. Wabeku, nangislah kamu. Zikir nangis, sholat nangis, tawaf nangis, baca Quran nangis, doa nangis. Nangislah kamu. Ini hadis Sahih Ibnu Majah. Fa illam tabaku wa illam tabaku fataba kau. Kalau kamu nggak bisa nangis, maka pura-puralah nangis. Jadi pura-pura nangis itu perintah Rasul. Kalau perintah Rasul berarti ibadah. Karena perintah Nabi dan perintah Allah nggak ada yang maksiat. Kalau perintah Allah dan perintah Nabi hanya 2. Kalau nggak wajib, sunat. Kalau nggak wajib, sunat. Nangis. Nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Bayangkan, pura-pura nangis pun beribadah. Karena disuruh Nabi. Syukur-syukur bisa nangis betul. Astagfirullahaladzim, hapus dosanya. Nggak bisa, pura-pura nangis. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Pura-pura nangis itu ibadah. Perintah Allah kok bagaimana? Perintah Rasul kok bagaimana sih? Tapi hari ini kita kan kadang-kadang jarang ngaji. Sentimen pula itu istilahnya. Udah jarang ngaji menghina orang. Lihat orang zikir rame-rame nangis. Astagfirullahaladzim. Dia bilang apa? Sesat. Loh, kok sesat Pak? Nangis pura-pura. Sesat. Zikir nangis itu sesat. Mana ada orang zikir nangis sesat. Doa orang, ya Allah ampunkan kami nangis. Sesat. Mana ada orang berdoa nangis sesat. Yang sesat itu yang berdoa ketawa. Ampunkan dosaku ya Allah. Kalau engkau nggak ampunkan dosaku masuk neraka dong. Nah, itu baru sesat. Kalau orang istighfar nangis kan bagus kan? Astagfirullahaladzim. Yang gila tuh kalau istighfar nangis. Apa ketawa kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, itu baru dibawa ke rumah sakit. Di listrik otaknya. Mata nggak mau nangis, hati keras. Hati keras karena banyak dosa. Wa kasratu dzunub min nisyanil maut. Orang berani berbuat banyak dosa karena lupa mati. Dipikirnya umurnya bakal hidup 1000 tahun. Sehingga umur udah 80 masih joget rock and roll. Udah 80 tahun masih baby would you like me baby. 80 tahun. Orang udah mau mati kok. Udah nenek-nenek umur 65 masih pakai rok mini. Astagfirullah, kucing aja udah nggak selera. Iya, ketemu kucing buang muka. Kucing buang muka. Kenapa dia berani? Udah tua begitu umur 65 masih pakai rok sepan, rok mini. Dia lupa mati. Lupa dia bakal mati, lupa. Orang lupa mati berani berbuat banyak dosa. Banyak dosa dibuat hati keras. Hati keras mata nggak mau nangis. Wanisyanul maut min tulil amal.
Orang lupa mati karena cita-cita terlalu panjang. Saya mau punya rumah 1 nih. Kalau saya bekerja lebih keras, nanti 5 tahun lagi saya akan punya rumah 2. Setelah punya rumah 2, maka saya akan nikah lagi. Karena rumah 1 jadi nganggur. Maka kalau 2 rumah, maka saya bekerja lagi lebih keras. 5 tahun kemudian saya dapat rumah 3. Dan saya akan mana mati. Lupa mati karena angan-angan panjang. Saya kalau punya istri 1, nggak sedep. Kalau punya 2 pasti lebih senang. Apa pula? Yang paling nikmat tuh punya istri 1. Tahu Bapak istri 1? Tahu? Nikmat. Karena kalau kita janji jam 5 pulang, kita jam 5 nggak pulang, masuk SMS, titit dari istri. Di situ tertulis Kopassus. Orang sekarang, suami sekarang nulis nama istrinya Kopassus. Dari Kopassus. Baca mak, untung gak Densus. Begitu dilihat tuh, woi Kopassus. Apa SMS-nya? Yang, kan janji jam 6 pulang. Udah jam 7:30 kok belum pulang. Apa macet ya jalan, traffic jam. Mogok mobilnya. Hati-hati, makan malam. Nanti emahnya kumat. Love you baby. Wah, hebat. Tuh kalau istri 1 Pak. Janji pulang jam 6, 7:30 gak pulang, love you baby. Coba istri 2. Janji jam 6 pulang, 7:30 gak pulang, masuk SMS, titit. Bangsat lu. Pasti lu lagi nyangkut di bini yang sono. Sampai dunia kiamat gak gua izinin. Ini giliran gua. Jadi pikir-pikir dulu lah, hah? Iya, nggak ada. Saya udah banyak teman saya istrinya banyak. Saya tanya hidup tambah senang? Enggak, tambah sengsoro. Waduh, kasihan. Kalau udah punya 1 yang bagus, udahlah. Saya itu beruntung punya istri bagus. Saya tanya kawan-kawan saya yang istrinya 4, Kiai, istri 4 kan? Oh, Masya Allah. Pernah nggak dibentak sama istri? Sering. Buat apa 4? Saya 1 istri nggak pernah dibentak istri. 23 tahun sudah kawin. Gimana kalau begini mau ditambah juga? Untuk apa? Saya pernah pulang ke Medan mati lampu. Di Medan itu listrik sering mati 3 jam 4 jam sehari. Jadi saya nggak bisa tidur. Dulu di Medan saya kalau tidur siang pakai selimut. Dulu. Sekarang kan saya udah biasa di Jakarta pakai AC. Gak bisa tidur. Saya bilang udahlah yang kita ke hotel aja lah. Saya bilang gak bisa tidur siang habis sholat zuhur. Panas. Kipas angin gak bisa hidup. AC gak bisa hidup. Mati lampu. Kata istri saya janganlah bang. Sayang kita pergi nanti tamu pun mau datang habis asar. Udahlah abang tidur aja dikipasi. Masya Allah. Saya bilang jangan dikipasi nanti kamu capek. Gak apa-apa bang, abang tidur aja, tenang aja. Tapi karena saya memang ngantuk, saya tidur. Bangun-bangun saya masih dikipasi. Udah hampir asar, hampir 2 jam. Saya tanya, ngipas? Dari kapan? Dari abang tidur itu. Masya Allah. Kalau istri begini baik di madu juga, memang sontoloyo lah. Iya benar. Apa kurangnya perempuan seperti ini? Tapi kalau kita panas malah dicakar, besok ku ganti lah yang baru. Ya, hati keras karena banyak dosa. Banyak dosa karena lupa mati. Lupa mati karena panjang angan-angan. Kita ini hidup kata Nabi cuma 60-70. Sedikit sekali umatku itu yang lebih dari 70. Kalaupun lebih 70 kata ulama, nggak efektif lagi. Nggak efektif. Udah 70 tahun mau kawin lagi. 1 aja terlantar. Mau 2 ya udah 70 tahun ya kan. Mau ngerampok pun 70 tahun nggak bisa. Mau ngapain coba? Mau kerja lembur. Mau kerja 8 jam aja udah bengeknya udah kumat.
Mau ngapain kalau hidup 70-80? Yang praktis hidup ini cuma sampai 60. Itulah yang efektifnya. Baik. Oleh karena itu, seumur-umur kita ini udahlah, persiapan apa lagi? Mau cari duit lagi pun sudah, gas sudah habis. Saya kan gitu, ada kawan saya nawari, Pak Ustadz kawinilah saya katanya. Bilang tuh apa? Kan boleh Islam kawin dua. Boleh. Tapi setiap yang boleh kan tidak mesti dibuat. Setiap yang boleh tidak mesti dibuat. Air sawah boleh diminum nggak? Boleh. Kan bersih air sawah. Boleh. Boleh diminum air sawah. Tapi bukan berarti mentang-mentang boleh terus mertua datang disendokkan air sawah. Mertua pun bingung kok ada jentik-jentiknya ya. Air sawah. Jadi setiap yang boleh tidak mesti dibuat. Paham? Saya bilang nggak usah lah saya nikah lagi. Saya berpikir sekarang saya kan 51. Kalau saya nikah lagi umur 56, 57, nanti saya bawa anak kecil ke sekolah pakai celana merah. Daftar SD, celana merah. Terus gurunya nanya, cucu yang keberapa Pak? Oh, gondolmu. Ini anakku. Gurunya gini. Aduh sakitnya itu. Ya tahu diri lah kita, tahu diri. Sebab nanti puas-puasan itu bukan di dunia. Siapa yang mau memuaskan diri di dunia dia akan kecewa. Puas itu di akhirat. Di dunia gak bisa puas. Dunia ini ala kadarnya aja. Nafsu menipu aja. Padahal 4 istri pun gak bisa digilir satu hari 4 kali. Bisa pagi sini, siang situ, malam situ, tengah malam sana bisa. Biar minum kuku minum ATL 2 liter gak bisa. Karena memang badan kita gak kuat. Kepuasan tuh di surga. Di surga tuh makan aja 1000 tahun gak berhenti-berhenti bisa. Tidur aja 1000 tahun gak berhenti-berhenti bisa. Kalau di surga apa aja. Ya, apa saja yang dimintanya diberi oleh Allah SWT. Kalau di dunia ini beginilah. Ngapain panjang angan-angan. Udah punya istri, udah punya anak, udah punya rumah, udah punya pekerjaan. Udahlah alhamdulillah. Cukupkan aja, siap-siap 60 mati udah selesai. Generasi berikutnya lah menikmati dunia ini. Bukan generasi kita lagi. Terkejut dia. Watulul amal ra'su kulli khati'ah. Dan panjang angan-angan itu adalah pangkalnya semua dosa. Orang berani melakukan dosa min hubbid dunia, daripada cinta dunia. Wa hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Orang berani berbuat segeluruh dosa karena mencintai dunia. Dia berani kalau aku punya kondominium, akhirnya dia mencuri, menipu dan sebagainya. Seandainya dia tidak mencintai dunia, apa yang ada saja dinikmati, insya Allah dia nggak punya beban untuk melakukan dosa. Saya pikir ini yang perlu kita bina hati kita. Usahakan menangis. Oleh karena itu coba-coba malam bangun, wudu, sholat 2 rakaat, jinak-jinakkan hati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai bisa nangis. Maka insya Allah dengan nangis itu seluruh dosa-dosa kita dicuci oleh air mata. Amin. Ada penyakit-penyakit hati. Makanya hati itu harus bersih, ada penyakitnya. Ibaratnya gini, kalau kita punya panci, kita pakai masak, kan ada penyakit-penyakitnya, hitam, jamur, macam-macam ya. Itu kan harus dirawat, itu harus dibersihkan. Kalau enggak kan panci kita jorok, kalau kotor kan jijik kita. Begitu juga hati ini penyakitnya. Ada yang pertama penyakitnya iri, hati, iri dengki, hasad. Orang Betawi bilang sirik. Yang pertama kali kena penyakit hati yang namanya iri, hati, dengki, hasad ini iblis. Dia iri lihat Nabi Adam. Iblis waktu itu penghulu malaikat. Tapi jelek dia, iblis itu ada tanduknya, ada buntutnya. Maka iblis gak bisa tidur mereng, dia pasti tidur telungkup. Karena ada tanduknya. Kata Nabi janganlah tidur telungkup karena itu cara setan tidur.
Tiba-tiba malaikat maut bawa tanah. Satu genggam. Tapi genggaman malaikat maut kan besar ya. Malaikat maut kan besar. Satu genggamnya itu menyebabkan Nabi Adam badannya besar. Nabi Adam tuh dadanya aja 60 hasta. Dadanya 60 dada saya ini. Kalau ibu-ibu dimakan Nabi Adam 6 belum kenyang Nabi Adam. Memang besar Nabi Adam. Tapi karena dilihat oleh iblis, dia kan penghulu malaikat waktu itu di surga, dia lihat makhluk yang akan menjadi wakil Allah di bumi ternyata dibuat bahannya dari tanah hitam begini, campur hitam putih segala macam. Pasti jelek. Underestimate dia, anggap remeh. Tiba-tiba jadi Nabi Adam tuh laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan Nabi Adam itu, manusia satu itu, dalam bentuk yang paling bagus. In the best form. Irilah iblis, langsung dengki dia. Dengki itu adalah benci dengan kebaikan yang diterima orang. Dia kepingin kebaikan yang ada sama orang itu hilang dari orang itu dengki. Dengki. Kapan ini orang gak kuhancurkan? Nah, timbul kebencian. Nabi Adam tuh cantik sekali, warna kulitnya merah jambu, Pak. Merah jambu. Hidungnya mancung, harum baunya, aduh, pokoknya. Ditanya, ya Rasul, siapa laki-laki terganteng di dunia? Dalam Qisasul Anbiya, Nabi menjawab, Nabi Adam. Berapa gantengnya Adam alaihissalam? Separuh kegantengan yang ada di dunia dijadikan satu untuk Nabi Adam sendiri. Bayangkan ibu kalau jumpa pingsan lah. Orang lihat Arjuna, film Arjuna aja jelek begitu aja orang tergila-gila. Ya kan? Apalagi lihat Nabi Adam. Terus kata sahabat Nabi, ya Nabi, kami dengar Nabi Yusuf ganteng sekali. Nabi Yusuf gantengnya separuh Nabi Adam. Jadi berarti 1/4 kegantengan laki-laki sedunia jadiin satu untuk Nabi Yusuf. Tinggal 1/4. Tapi Nabi, kami sudah pergi ke Yaman, kami sudah pergi ke Irak, ke Syams. Kami udah keliling-keliling juga, nggak pernah kami lihat laki-laki seganteng Rasulullah. Siapa lebih ganteng, Nabi dengan Nabi Yusuf? Kata Nabi, aku dengan Yusuf seperti rembulan dan matahari. Seperti 1/4 untuk Nabi Yusuf, 1/4 untuk Nabi Muhammad, separuh untuk Nabi Adam. Habis Pak, sisa-sisanya kita. Makanya nggak beres semua kita itu. Ada yang hidungnya bangir, giginya merongos. Iri hati, dengki iblis. Maka ketika disuruh sujud, hormatlah kamu, sujud hormat ya. Fasjudu li Adam, sujudlah kamu menghormat Nabi Adam. Iblis menolak sujud. Iri hati dia. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Jadi dari iri hatinya itu timbul penyakit lain. Dendam. Kapan gak kuhancurkan ini orang? Udah makan buah, udah turun ke bumi, nggak dapat dia anak cucunya, aku hancurkan sampai kiamat pokoknya. Itu hasad dengki itu kalau nggak dibersihin tumbuh penyakit baru lagi, dengki. Kemudian tumbuh dendam, kemudian tumbuh marah. Asal jumpa orang yang didengkikannya itu pasti buang muka. Marah. Datang orang yang dia irikan itu bawa bakwan. Ayo makan di bakwan. Ini bakwan dari siapa? Ibu Susi. Nggak enak, asin. Marah aja. Padahal udah kepingin. Nah, ini rujak juga dari Ibu Susi. Nggak enak rujak, nanti mencret. Padahal dia kepingin. Tapi udah timbul iri, timbul dendam, timbul marah. Orang yang sakit hati seperti ini, kalau nggak dibuang ini penyakit hatinya ini, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kalau di dalam hati mereka ada penyakit tidak dibersihin, tumbuh lagi penyakit-penyakit baru sebagai bonus tambahan. Dari dengki jadi dendam, dari dendam jadi marah, dari marah jadi stroke. Dari sakit-sakit hati jadi sakit fisik.
Kalau orang yang iri, tetangganya beli mobil, dia nggak bisa tidur. Kelepek, 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 kelepek. Suaminya nanya, gimana sih mau udah jam 4 gerbak-gerbuk terus nggak tidur, ada apa sih? Papa nggak tahu ya? Papa nggak tahu. Ada apa? Papa belum tahu. Belum. Susi sebelah rumah beli mobil baru, tahu? Loh, orang Susi yang beli mobil kok dia nggak bisa tidur? Alangkah kasihannya orang berpenyakit hati seperti ini. Lewat Susi naik mobil barunya itu, dia lagi nyapu halaman. Tin, klakson tuh Susi. Sombong. Mentang-mentang mobil baru, tin, klakson. Biar tahu kalau dia punya mobil. Sombong. Besok lewat lagi. Tin, sombong. Lama-lama si Susi kan sakit hati juga, di klakson dicuekin gitu. Lewat nggak klakson, dia lewat lagi nih. Pasti klakson. Tiba-tiba nggak klakson. Sombong, klakson kenapa sih? Apa orang kayak gini nggak perlu dikasihani, coba? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahi penyakit-penyakit lain. Walahum adzabun alim. Nanti mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di dunia bisa kena stroke, dikubur orang jadi malas nguburkan dia. Nah dia jahat ini. Ini ya hati, maka perlu diperbaiki. Salah satu penyakit hati itu yang kita mau bahas, ghadab, marah. Ghadab, marah. Bahasa Indonesianya kurang tepat diartikan marah. Saya menginginkan terjemahannya itu murka. Sebab bahasa Arab marah itu ada dua. Satu ghaiz, satu ghadab. Wal kadhimin al ghaiz. Ciri-ciri orang yang bertakwa bisa menahan ghaiz. Bahasa Inggrisnya ghaiz itu angry, anger, marah. Ghadab juga marah. Apa bedanya ghadab dengan ghaiz? Nah, Imam Qurtubi dalam tafsir fi ahkamil Quran menjelaskan tafsir ayat itu. Orang bertakwa itu ciri-cirinya sedekah waktu senang, waktu susah, dan bisa menahan ghaiz. Ghaiz itu marah tapi nggak wujud dalam anggota tubuh. Sedangkan ghadab itu marah tapi wujud dalam anggota tubuh. Orang yang ghadab marahnya itu bukan hanya hatinya yang marah, tangannya ikut marah, mulutnya ikut marah. Dia naik mobil, disalip orang dari sebelah kanan. Kampret! Lewat lagi, ketek! Komodo! Jadi 1 jam dari kantor, dari rumahnya ke kantor tuh mulutnya jadi kebun binatang. Komplit itu semua ada di situ. Nggak ada yang nggak ada. Berang-berang semua disebutin. Ini namanya ghadab. Orang beriman bukan disuruh menahan ghadab. Ghadab itu begitu. Marah dia, tangannya nabok. Marah dia, kakinya nendang. Marah dia, TV hancur. Marah dia, bininya di sparring partner sama dia, di jab kanan, jab kiri. Ini ghadab. Laki-laki seperti ini nggak pakai. Orang yang ghadab seperti ini nggak bisa pakai. Seorang suami kalau marah nabok istrinya lapor ke hakim pengadilan agama, jatuh talak 1. Tidak ada hak laki-laki menampar wajah. La tadribul wajah. Jangan pernah menampar wajah. Biar wajah binatang. Kalau saya naik kuda, kudanya nggak mau lari, saya boleh mencambuk kakinya. Tapi kalau saya cambuk mukanya, saya berdosa di sisi Allah. Sedangkan binatang nggak boleh dipukul wajahnya, bagaimana bininya pula ditamparnya. Marah-marah, silakan marah. Kata Nabi, kalau kau marah, istighfar. Masih marah, duduk. Masih marah, berbaring. Masih juga marah, berwudu. Karena marah dari setan, setan dari api. Api padam dengan air. Udah wudu masih marah, pergi. Udah dingin nanti baru pulang. Begitu ini marah, bini ditabok. Das, bininya nangis. Kalau kau lihat merah di pipi, bekas gambar tanganmu, enak aja. Itu ghadab. Sayangnya dalam Quran orang bertakwa itu bukan menahan ghadab, tapi wal kaziminal ghaiz, menahan ghaiz, menahan marah, bukan menahan murka.
Murka bukan kerja orang beriman. Itu kerja setan. Ghadab datang dari setan, setan dari api, api mati dengan air. Tapi kalau ghaidz, Nabi melakukannya juga sekali-sekali. Kalau agama dirusak orang, Nabi marah. Kalau Nabi marah, matanya berubah merah. Atau wajah Nabi turn to red, sedikit merah, sahabat terus tahu Nabi lagi marah. Tapi mulut Nabi diam. Nabi pernah istrinya yang 9 berantem. Istri Nabi setelah Khadijah wafat 9. Nabi itu istri pertama gak pernah dimadu sampai wafat umur 65. Jadi Nabi itu kawin banyak setelah istri pertama wafat. Satu hari istri-istri Nabi itu bertengkar aja, saing-saingan. Aisyah cantik, anak Abu Bakar Siddiq. Hafsah cantik, anak Umar bin Khattab. Zainab sepupu Nabi cantik. Yang cantik-cantik ini bersaing, kalau yang tua-tua kan tahu diri kan. Yang cantik-cantik ini yang agak susah juga. Lama-lama Nabi marah. Nabi marah, akhirnya Nabi nggak tidur di rumah. Nabi tidur di masjid, di tempatnya Bilal azan. Jadi kalau kita pergi ke Nabawi, tempat muazin sekarang itu kan di atas panggung itu. Namanya Hauro. Nah, sampai sekarang masih ada Hauro itu. Nah, Nabi tidur di situ dengan Sayyidina Bilal. Sebulan hampir Nabi nggak pulang-pulang. Sehingga berita beredar, Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Abu Bakar Siddiq jumpa Nabi nangis-nangis. Naik ke Hauro itu. Karena Abu Bakar Siddiq berkepentingan anaknya kan Siti Aisyah. Bilang, ya Rasul, adakah engkau menceraikan istri-istrimu? Kata Nabi, tidak. Saya cuma mau menyendiri aja di sini. Oh, syukurlah, kata Abu Bakar Siddiq. Nggak lama Umar datang naik situ juga. Assalamualaikum ya Nabi. Waalaikumsalam. Saya dengar Nabi mau menceraikan istri-istrinya. Kata Nabi, tidak. Saya cuma mau sendiri di sini. Setelah Nabi hampir sebulan di situ, seluruh istri Nabi jadi damai. Nah, karena Nabi sebetulnya memang lagi marah, tapi marahnya Nabi begitu. Tidak ada kata-kata yang keluar, ya saya memang marah, enggak. Tidak, saya cuma mau menyendiri. Itu urusan agama itu. Membagi keadilan dalam beristri. Kalau urusan dunia Nabi nggak pernah marah pun. Nah, Nabi datang ke rumah Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, keluarkan makanan, saya lapar. Kata Nabi, ada makanan enggak? Siti Aisyah bilang, ada ya Rasul, tapi apa? Tapi rotinya angus. Oh, kata Nabi, tadi waktu bikin rotinya dibakar apa dijemur? Kan? Angus. Ya udah biasa kalau namanya roti dibakar, sekali-sekali angus. Bawa sini roti angus tuh. Dimakan sama Nabi. Ternyata makan roti angus enak juga, kata Nabi. Sedikit agak pahit kan? Nah, enak. Nggak ada Nabi marah. Suatu hari Siti Aisyah ditanya Nabi, ada makanan ya Rasul. Tapi kenapa? Tadi waktu menuangkan cukanya, tutupnya jebol. Cukanya kecemplung. Kata Nabi, bawa sini aja sayurnya. Maka Nabi enak juga sekali-sekali makan roti pakai cuka. Gak pernah Nabi marah kalau urusan dunia gitu. Ya, karena memang istri kan gak wajib masak, istri gak wajib mencuci. Gak ada kewajiban istri mencuci. Baru tahu kan? Ya, gak wajib. Oh, Bapak jangan silap ya, mencuci baju bukan kewajiban istri. Masak bukan kewajiban istri. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Tidak wajib, kecuali disuruh. Kalau disuruh wajib. Bukan wajib masaknya, wajib mentaati suruhannya itu. Saya nggak pernah menyuruh istri saya mencuci. Sebab saya tahu mencuci itu berat. Baru kami awal-awal nikah, kami mencuci bersama. Jadi dia yang nyabunin, saya yang nimba air. Terus saya yang membilas, karena membilas itu paling berat. Terus saya jemur. Begitu saya dapat duit, yang nomor 1 saya beli mesin cuci. Ya, karena sunat memberikan pembantu rumah tangga kepada istri. Nah, pembantu rumah tangganya itulah mesin cuci. Terus ada duit lagi, saya beli blender. Kasihan dia giling cabai kan panas tangannya. Baru saya belikan dia rice cooker. Biar dia sambil baca Quran
nasinya udah bisa ditinggal. Dan terakhir sekali saya beli kulkas. Alhamdulillah sudah lengkap. Jadi istri saya itu kalau saya mau pulang saya tinggal telepon. 15 menit lagi udah sampai nih dek. Wah dia pun masak lah, panas-panas itu. Masya Allah. Istri begini kok di madu koplok, ya kan? Masya Allah ya. Jadi Nabi urusan dunia nggak marah, tapi urusan agama Nabi marah. Marahnya Nabi itu mata merah. Paling-paling Nabi pukul pahanya. Nabi marah. Satu hari Nabi datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi alaihissalam. Ya anakku Ali, Fatimah bangunlah, sholat tahajudlah kamu malam-malam. Sidina Ali jawab, ya Rasul, kami ditidurkan Allah. Kalau Allah mau bangunkan kami kan kami bangun sholat tahajud. Dipukul Nabi pahanya. Memang manusia ini kalau dikasih tahu selalu menjawab. Paling marahnya Nabi begitu. Oleh karena itu kita harus menjaga, membedakan antara ghoiz dengan ghadab. Jadi kalau ghoiz saya ingin menerjemahkannya marah. Tapi ghadab saya ingin menerjemahkannya murka. Orang Islam disuruh menjaga diri dari marah. Ghadab harus dibuang jauh-jauh dari Islam. Tidak boleh orang Islam marah. Apalagi sampai banting pintu, mukul meja dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita jaga. Habis waktu ya, saya mau ada tanya jawab dulu. Jam 4 sekarang. Asar jam berapa? Saya mau ada tanya jawab. Mungkin nanti setelah itu kita akan ada zikir setelah sholat. Terima kasih, silakan supaya jangan bosan kita tanya jawab dulu. Silakan bagi para peserta LKI ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan Bapak Ustadz, apakah bedanya iblis dengan setan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya iblis, setan dengan jin? Jin adalah makhluk Allah yang lebih tua dari manusia, lebih dulu diciptakan dari manusia. Pernah jadi penguasa dunia sebelum Nabi Adam diturunkan. Jadi yang bunuh-membunuh itu jin. Yang kata Allah, ditanya sama malaikat. Waktu Allah bilang aku akan jadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Allah bertanya, malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Akankah kau jadikan ya Allah di dunia sana makhluk yang bunuh-membunuh, bertumpah darah, merusak alam semesta? Berarti udah pernah ada kan? Udah pernah ada dilihat malaikat. Siapa itu? Kata Imam Suyuti dalam tafsir Durrul Mansur, wahum banul jan. Mereka itu bangsa-bangsa jin. Ternyata jin itu jin laut kalau jumpa jin darat perang. Jin gunung kalau jumpa jin lembah perang. Begitu. Jin itu asal jumpa dengan kelompok lain dia perang. Kecuali nanti belakangan kalau sama-sama Islam, baru dia mau damai. Kalau enggak dia selalu perang, bunuh-membunuh aja. Akhirnya dicabut kekuasaan dari jin, diganti penguasa dunia ini jadi manusia, khalifahnya bukan jin lagi. Nah, itu tentang jin. Mungkin cerita Bharatayuddha itu cerita jin. Dikisahkan oleh jin kepada orang-orang yang bertapa di gua-gua itu cari inspirasi kan. Karena kan cobalah ceritanya bisa terbang. Mana ada orang bisa terbang? Yang bisa terbang udah jelas jin kan. Bathara Kresna bisa terbang, Gatotkaca bisa terbang, ini kan udah jelas jin. Senjatanya juga dilepaskan nyari sasaran sendiri, kena gunung hancur. Ini jelaslah kekuatan jin.
Wallahu a'lam tentang itu. Tapi yang jelas jin itu diciptakan dari api. Umurnya panjang sampai 5.000-an tahun. 4.000, 5.000 tahun. Mati setelah 5.000 tahun. Sebelum mati dia bungkuk. Ketika wajahnya menyentuh tanah, dia jadi baby lagi. Jadi jin matinya baby. Jadi kalau ketemu jin baby bisa dua, baru lahir atau memang sudah tua. Nabi bertanya kepada jin. Satu hari jin masuk Islam satu rombongan. Diceritakan dalam surah Al-Ahqaf. Ya, satu kelompok jin masuk Islam. Terus Nabi tanya, kamu apa? Kami jin. Apa makanmu? Makan kami ulat-ulat. Ulat-ulat yang ada di tai-tai gitu ya, ulat. Dan kami makan daging. Daging itu tumbuh dari tulang. Jadi tulang yang dibuang manusia, tulangnya kami ambil, tumbuh daging baru untuk kami aja, untuk jin aja. Kata Nabi, mulai hari ini jangan makan ulat-ulat. Dan jangan makan daging kecuali yang tumbuh dari tulang yang dipotong, yang disembelih oleh orang Islam. Jadi kita itu tulang, makanya Nabi gak mau istinja dengan tulang. Satu hari Nabi buang air, dikasih untuk ceboknya dikasih batu. Biasanya dikasih batu, rupanya ini Anas bin Malik salah. Kasih tulang. Kata Nabi, nggak boleh, ini makanan saudaramu, kelompok jin. Kalau udah ditaruh tai situ mana mau dia makan? Buang, jangan. Nah kalau mau tes ibu-ibu, kalau pas masak daging sapi, tulang-tulangnya kumpulin, masukkan peti, kunci digembok, simpan di satu kamar, matikan lampu gelap. Nanti bunyi-bunyi dia. Pesta dia pada makan. Berani nggak? Itu aja masalahnya. Nah itu jin. Iblis salah satu dari jin. Namanya Azazil. Nama iblis itu namanya Azazil. Iblis itu penghulu malaikat. Walaupun dia jin, kelompok jin, tapi dia diangkat jadi kepala malaikat. Karena solehnya. Bahkan karena iri itulah hilang kesolehannya. Kemudian dia diusir dari dunia, dari akhirat, dari sorga diusir. Dia bilang, fanzurni hatta yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan matikan aku, karena jin kan mati 5.000 tahun. Jangan matikan aku sampai hari kiamat. Kata Allah, ya, kamu minal munzarin, kamu akan hidup sampai hari kiamat. Ditiup sangkakala baru si iblis mati. Tinggallah dia di bumi ini. Nah, iblis ini akhirnya kan kawin tentu dengan jin, punya anak. Setiap iblis ini melahirkan istrinya, itu lahirnya kembar 5, kembar 8, kembar 10. Ya. Kelompok generasi anak iblis yang pertama ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama namanya Dasim. Dasim ini promotor tinju antara suami istri. Jadi kalau suami istri berantem, Dasim yang ayo mainkan, tampar aja istri kau tuh, mulutnya jahat itu, ayo tabok. Datang si istri, Dasim bilang sama istrinya, kau kalah, kau kan perempuan, siram aja pakai air panas. Itu kerja Dasim lah itu. Ada Akwar ini yang menggoda perempuan untuk selalu membuka auratnya, ditunjukkan sama laki-laki. Kalau laki-laki lihatnya sampai begini, dia bilang, oh baru kau tahu. Itu kerja Akwar. Dan menggoda laki-laki untuk selalu melihat aurat perempuan. Itu Akwar. Ada Wahan. Wahan itu yang menggoda orang untuk meninggalkan sholat. Jadi ini kembar pertama anak-anak iblis. Ya. Nah, iblis matinya nanti ketika sangkakala ditiup. Dan dia kekal dalam neraka. Iblis waktu di surga nggak pernah kencing, nggak pernah buang air besar. Waktu di surga, penduduk surga kan memang nggak buang air besar, nggak buang air kecil, cuma sendawa aja, gitu. Sudah habis makan, udah, dan harum. Ketika iblis diusir dari surga, iblis jatuh ke bumi. Bayangkan Pak, tempat yang begitu harum surga, tiba-tiba jatuh ke bumi, kan bau sekali dunia ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita tinggal di sebelah pabrik biskuit selama 5 tahun. Kemudian besoknya kita dipindah tugaskan di depan pabrik latex, pabrik karet.
Bau tai itu, nggak bisa tidur itu. Bayangkan dari sebelah pabrik biskuit yang begitu harum, pindah ke pabrik karet. Aduh, nggak bisa tidur. Iblis dari sorga, tiba-tiba diturunkan ke dunia, mana bisa tidur. Begitu jatuh ke dunia, dia stres, pingsan iblis. Ketika dia sadar, dia tahu bahwa dia udah di dunia yang busuk ini, jelek begini, terkencinglah iblis untuk pertama kalinya ke tanah. Terkencinglah iblis kali pertama ke tanah. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, pohon itulah yang bapak-bapak isap-isap jadi rokok itu. Pohon tembakau namanya. Nah, itu berasal dari kencing iblis. Nah. Ya, silakan rokok terus itu. Kalau orang merokok, setan barangkali udah, bos, nggak usah digoda lagi, bos. Loh, kok nggak kamu goda dia? Ah, dia CS kita, bos. Kenapa? Kencing bos aja dia isep. Nggak perlu digoda lagi tuh. Dan saya baca bukunya di dalam kitab Kashful Asrar. Dalam kitab itu Kashful Asrar, tidak ada hadis yang menceritakan itu. Itu kisah di dalam kitab itu. Tapi sekarang saya yakin kitab itu betul. Karena waktu penataran tentang rokok di IPB Bogor, ternyata satu-satunya daun yang mengandung amonia hanya daun tembakau. Daun tebu nggak ada amoniaknya, daun tak sawi nggak ada amoniaknya, daun kangkung nggak ada, daun bunga, daun mangga nggak ada, daun pintu nggak ada. Yang ada amoniaknya cuma daun tembakau. Amoniak sudah jelas dari kencing. Nah, isaplah terus. Syukur aku nggak ngerokok ya nggak. Nah ini iblis, jin dan iblis. Setan apa setan? Setan adalah kelompok jin yang kafir. Termasuk anak-anaknya iblis disebut setan. Dan kelompok-kelompok jin yang mengkafiri Allah semuanya disebut setan. Kalau dia beriman disebut jin. Jadi jin ada yang beriman masuk Islam, ada yang masuk surga pun jin itu. Nah, tapi kalau dia jin yang kafir disebutlah dia setan. Dan setan terbagi dua. Ada kelompok jin, ada kelompok manusia. Minal jinnati wan nas. Ada kelompok manusia. Orang yang menggoda orang lain untuk jahat, pada saat itu dia jadi kelompok setan. Yuk, yuk. Ada barang baru. Nah, dia ajak orang untuk melakukan dosa, itu setan dia waktu itu. Kalau dia tobat, barulah dia selamat daripada daftar kelompok setan itu. Yang paling berbahaya setan yang berbentuk manusia ini, karena dia bisa langsung ngajak kita berbuat jahat. Nah, ini tentang jin, setan, dan iblis. Mudah-mudahan bisa paham Ibu. Yang lain? Ya Bapak silakan. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan sedikit masalah kematian ini, Ustadz. Jadi sedikit cerita dulu. Beberapa peristiwa kematian teman maupun saudara saya membuat saya berpikir ulang mengenai kehidupan. Terutama dengan pembicaraan orang tua saya yang di belakangan ini mereka lebih kelihatan ikhlas untuk berpulang, sudah merasa siap untuk itu. Kemudian mulai membicarakan masalah wasiat dan sebagainya. Sehingga saya berpikir, saya melihat dari waktu saya kecil dulu sampai besar, sampai seperti sekarang ini, bagaimana perjuangan orang tua untuk mengumpulkan nafkah, tabungan, mungkin juga properti dan sebagainya, yang pada akhirnya pada momen-momen belakangan ini sudah membicarakan untuk meninggalkan itu semua. Itu membuat saya berpikir, meriset pikiran saya mengenai arti makna kehidupan ini, apa sih sebenarnya tujuan kehidupan ini, dan membuat saya lebih tertarik untuk memahami mengenai kematian. Jadi mungkin yang saya akan tanyakan sama Ustadz itu adalah, pertama, masalah kematian husnul khotimah, sering kita mendoakannya untuk mencapai itu, tapi bagaimanakah kita supaya bisa mencapai kepada mati yang husnul khotimah, sehingga kita yakin pada saat kita meninggal kita akan menuju
golongan yang beruntung. Kemudian ciri-cirinya orang yang meninggal husnul khotimah. Kemudian apa sih proses kematian itu sendiri, Ustadz? Mulai dari waktu mulai ditarikkan nafasnya dari kerongkongan dan sebagainya. Ada yang bilang ditarik dari kaki, ada ditarik dari ubun-ubun. Apa yang membedakan itu semua? Dan mungkin masih ada banyak pertanyaan berikutnya lagi, tapi saya pikir saya batasi di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, husnul khotimah mati yang baik, su'ul khotimah mati yang jahat, mati yang jelek. Orang yang bertakwa kepada Allah SWT matinya husnul khotimah. Sedangkan orang yang jahat, orang yang fasik, apalagi orang yang kafir, matinya su'ul khotimah. Kalau dia orang yang istiqomah, dalam Quran surah Hamim As-Sajadah dituliskan oleh Allah tuh, innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan seterusnya ayat itu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, mati-matian terus jalan dalam agama, jatuh bangun lagi, kepleset, jalan lagi, melenceng, lurus lagi, dan seterusnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah kepada mereka malaikat. Thank you. Turun malaikat menjaga hidupnya di dunia. Kemudian waktu dia mau mati datang malaikat-malaikat. Namanya malaikat rahmat, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, tergantung kesolehan kita. Malaikat-malaikat ini mengurut-ngurut kaki kita, tangan kita diurut-urut. Seraya malaikat itu mengatakan wala takhafu wala tahzanu. Kamu enggak usah takut, enggak usah cemas, enggak usah sedih. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menolong kamu dunia dan akhirat. Tenang aja. Kami disuruh Allah datang sini menghiburmu. Sampai kemudian waktunya datanglah malaikat maut, komandan ini. Malaikat maut datang, malaikat maut memakai wajah yang paling cantik. Sebab wajah malaikat maut ada 4. Yang paling cantik di ubun-ubun. Dan ini hanya dipakai untuk mencabut nyawa nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini nabi, kalau menghadap nabi, malaikat maut itu menundukkan kepalanya. Pakai yang ini. Saking hormatnya. Kita pun kalau jumpa orang yang terhormat kan nggak berani pakai ini. Pakai ini, ya Pak, ya Bos, ya Bos, siap Bos, siap Pak Jokowi, siap Pak Jokowi. Pakai ini. Itu hanya Rasul dan Nabi yang pakai itu. Saya ingin kisahkan Nabi Ibrahim berkawan dengan malaikat maut. Malaikat maut sering datang jumpa Nabi Ibrahim, tentu dalam bentuk manusia. Lama-lama malaikat maut ini kan nggak pernah makan, nggak pernah minum. Nabi Ibrahim tuh nggak enak. Kamu ini bagaimana sih? Kita udah berkawan lama. Tapi kamu nggak pernah mau makan, nggak pernah mau minum di rumah saya, kan saya nggak enak. Kata malaikat mautnya akhirnya bilang, saya ini malaikat, nggak makan, nggak minum. Kata Nabi Ibrahim, oh kamu malaikat toh. Cuman saya sayang sama kamu, saya diizinkan Allah ketemu. Kamu malaikat apa? Kata Nabi Ibrahim, malaikat maut. Kata Nabi Ibrahim, waduh, kamu yang nyabut nyawa? Iya. Oh, saya ingin coba tunjukkan kepadaku wajah yang kau pakai kalau mencabut nyawa nabi-nabi dan orang-orang soleh. Nabi-nabi, ya, tutup matamu, tutup mata Nabi Ibrahim. Sekarang buka. Malaikat Jibril pakai wajah yang ini. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Subhanallah, seandainya nggak ada sorga, lihat wajahmu saja sudah hiburan yang hebat. Nggak bisa bayangkan cantiknya malaikat maut. Aduh.
Nah sekarang gantian, kata Nabi Ibrahim, coba tunjukkan wajahmu kalau mencabut nyawa orang-orang durhaka. Jangan, kata malaikat maut. Saya kepingin tahu, kalau udah kepingin kan susah itu. Akhirnya malaikat maut bilang, ya udahlah kalau kepingin juga jangan nyesel tapi ya tutup mata. Sekarang buka, pingsan Nabi Ibrahim. Pingsan. Begitu sadar dia bilang, ya Allah, seandainya lah tidak ada neraka nggak ada. Lihat wajahmu aja udah lebih parah lah siksaannya itu, seperti di neraka lah sudah. Nah, itu wajah malaikat maut. Kalau mau cabut nyawa orang soleh, dia pakai wajah yang ini, yang wajah asli ini, cantik. Dia kasih salam, assalamualaikum. Cabutlah nyawa, nah, pakai yang itu. Kalau wajah durhaka, orang-orang Islam tapi durhaka, fasik. Kata malaikat, kata Nabi kita, malaikat maut menampakkan wajahnya yang ketiga, yang di belakang kepala ini. Nah kita ini wajah marah. Kalau kita ibu-ibu lah, kalau misalnya saingannya datang kan, dari sana datang lagi orang yang dibencinya, pasti pakai yang ini gitu. Ini wajah marah. Kayak kita tarik tambang lah, mana ada yang pakai wajah ini, pasti pakai ini semua. Itu wajah yang marah. Yang paling parah wajah yang dipakai untuk mencabut nyawa orang kafir, wajah yang di telapak kakinya. Kalau kita marah kan kita pukul orang, jatuh terus diinjek. Pakai wajah yang itu. Kalau itu mengerikan lah. Nah malaikat maut tuh kalau datang mencabut orang beriman tapi durhaka, ditinjunya wajahnya langsung, nggak ada salam-salam. Begitu datang, bayadribuna wujuhahum wa adbarahum, ditinjunya wajahnya dan dipukulnya punggung orang itu sehingga muncratlah darahnya, keluar dari hidungnya, keluar dari mulutnya, keluar dari macam-macam, kupingnya keluar darah, dan wajahnya langsung hitam. Nah kalau dia orang yang istiqomah, malaikat datang, malaikat maut kasih salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita akan berangkat ini kemana? Situ. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nampakkan surga yang dijanjikan, udah kelihatan. Ke situ tuh. Apa itu? Kok cantik sekali? Kalah Vancouver tuh. Wah, oh itu surga. Masya Allah. Kok ada istana? Istana besar sekali. Dindingnya dari emas, atapnya dari yakut. Subhanallah. Pintunya dari emerald, jamrud hijau. Aduh cantiknya istana itu. Siapa punya? Kamu punya. Justru kita mau pergi situ. Maka lupalah dia rumah kontrakannya. Kemudian berbarislah jutaan bidadari, melambai-lambaikan selendang hijau, memanggil nyawanya untuk pulang. Rene mas, wesui tak enteni mas. Ayo mas, mas bejo, Rene. Oh. Barulah malaikat maut mencabut nyawanya. Wa yakhruju ruhul mu'min kama yakhruju sya'ru minal ajin. Gampang keluar roh orang beriman, seperti rambut keluar dari tepung. Seret, selesai. Dia pun mati tersenyum dengan husnul khotimah. Kata Nabi, ciri-ciri mati husnul khotimah, air matanya mengalir, matanya tertutup dan bibirnya tertutup, mukanya senyum menghadap Allah. Ini husnul khotimah. Nah, jadi malaikat itu sudah bawa dulu, nampakkan bidadari, nampakkan surga, sehingga tidak terasa sakit, seperti rambut keluar dari tepung. Padahal Rasulullah bersabda juga dalam hadis yang lain, seenak-enak mati seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Itu yang paling enak. Tapi dalam hadis lain dibilang mudah keluar roh orang beriman seperti rambut keluar dari tepung. Kok bertentangan hadis ini? Enggak bertentangan. Enggak bertentangan. Ada ulama yang dulu enggak ngerti hadis ini, dia doa siang malam minta tahu hadis ini apa artinya. Dia mimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepadanya. Ternyata kalau saking cantiknya sorga, mati yang sakit seperti kambing dikuliti hidup-hidup itu hilang rasa sakitnya. Dibius oleh cantiknya sorga dan merdunya nyanyian bidadari. Kita bisa lihat contohnya di dalam surah Yusuf.
Surah Yusuf, waktu itu kan Nabi Yusuf ganteng sekali, tinggal di rumah menteri. Istri raja ini jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Namanya Zaliha. Cuman kalau di dalam huruf Indonesia, H itu ditulis KH. Ahmad, kalau huruf Indonesianya kan ACHMAD, Ahmad gitu. Jadi Zulaiha sebetulnya Zaliha. Tapi karena ditulis pakai huruf Latin dulu, H itu jadi KH, CH, jadi Zulaikha. Zaliha namanya. Orang Betawi bilang si Jaleha. Jatuh cinta perempuan ini. Istri raja jatuh cinta sama budak. Jadi gunjingan. Jadi gunjingan. Perempuan-perempuan sekampung ceritain. Apa tuh Jaleha? Cantik jelita, seleranya budak, pembantu. Panas nih Jaleha nih. Kumpulin semua perempuan-perempuan satu negerinya itu. Perempuan-perempuan yang menggunjingi dia itu kumpulin, dikasih mangga. Kasih pisau yang tajam, suruh kupas mangga. Sedang ngupas mangga kan basah tuh tangan tuh kena mangga tuh. Kata Jaleha sama Nabi Yusuf, ukhruj alaihin. Keluar, lewatin tuh perempuan-perempuan yang lagi ngupas buah itu. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf lewat, mereka tercengang. Ini bukan manusia, ini malaikat. Wa qata'na aydiyahun. Diputuskan diiris orang tuh, tangan orang tuh. Cantiknya, gantengnya. Nggak terasa dia tangannya udah putus. Nggak terasa tangannya sudah putus. Kalau lihat Nabi Yusuf ganteng aja tangan putus nggak terasa sakit. Apalagi lihat sorga dan nyanyian bidadari. Nyawa putus tidak terasa. Itu yang disebut husnul khatimah. Kita maunya seperti itu gitu. Amin. Habis waktu. Kita break sejenak minum mungkin. Nanti kita akan lanjut. Atau sholat asar ya. Ya belum. Ya 5 menit break. Nanti kita akan sambung dengan session berikutnya. Ya, makasih.